Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Katabah yang penuh cinta. Nah, sore hari yang berbahagia, kita bahas tentang bagaimana menyusun skripsi sebagai kelanjutan dari video sebelumnya. Nah, sekarang kita fokus ke skripsi bab 1. Sampai ngajeng-jeng hewe kita teh. You know ngajeng he. Nyantai. Nah, biasanya yang sering terjadi terasa kesulitan itu ketika ditanya apa judul calon judul skripsi Anda. Setelah itu ditanya, silakan tuliskan bab 1 skripsi Anda. Itu biasanya susah untuk dimulai untuk sebagian mahasiswa. Nah, ada beberapa yang bisa dipahami ketika membuat bab 1 itu biasanya diminta latar belakang masalah. Nah, bagi yang suka bercerita itu tidak terlalu bermasalah. Tapi ketika yang kesulitan atau tidak biasa bercerita, maka saya sendiri tidak jarang langsung saja ke identifikasi masalah. Karena latar belakang masalah itu sebenarnya sudah ada di kepala kita. Sehingga muncul ide untuk membuat skripsi dengan tema tertentu. Nah, latar belakang masalah lewat dulu langsung ke identifikasi masalah. Di identifikasi masalah salah satu isinya adalah masalah apa yang muncul dan menarik untuk dibuatkan skripsi. Sebagai contoh tentang PMB, penerimaan mahasiswa baru. Nah, kalau temanya tentang PMB, salah satunya contohnya gini, di lapangan tidak ada laporan bulanan berbasis komputer. Nah, itu bisa dijadikan identifikasi masalah. Dan itu bisa dijadikan cerita nanti di latar belakang. Lewat dululah latar belakang. Sekarang identifikasi masalah sudah punya. Tidak ada laporan bulanan. Nah, lanjut ke subjudul berikutnya. Ini masih bab 1. Rumusan masalah. Rumusan masalah itu harus nyambung dengan identifikasi masalah. Tapi kalimatnya berbentuk kalimat tanya. Kalau tadi diidentifikasi tidak ada laporan bulanan, maka di rumusan masalah bisa begini. Bagaimana membuat laporan bulanan berbasis komputer. Nah, lebih spesifik, lebih bagus. Dan rumusan masalah ini harus mampu nanti dibahas kembali di bab 4. Nah, selanjutnya ada subbab tujuan. Nah, tujuan itu sebenarnya kakak beradik dengan rumusan masalah. Maksudnya harus sangat nyambung gitu. Rumusan masalah bentuknya kalimat tanya. Kalau di tujuan tidak kalimat tanya. Kalau tadi di rumusan masalah contohnya bagaimana membuat laporan bulanan berbasis komputer, maka tujuannya untuk membuat laporan bulanan berbasis komputer. Nah, berarti penelitian ini bertujuan untuk membuat laporan bulanan berbasis komputer. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya dari dulu tidak suka dengan sistematika penulisan di bab 1 yang antar rumusan masalah dan tujuan. Karena memang itu juga. Sebenarnya tidak perlu dituliskan tujuan penelitian. Cukup saja rumusan masalah. Tapi karena para konseptor panduan penulisan ilmiah memang begitu, ya ikuti saja. Nah, kecuali kalau kampus memberikan panduan yang berbeda. Cukup rumusan masalah atau tujuan penelitian saja. Tanpa rumusan masalah itu tidak masalah menurut saya. Kalau dilihat dari kalimat-kalimat seperti barusan. Selanjutnya, nah itu bab 1 kita identifikasi rumusan masalah dan tujuan penelitian udah beres. Itu sebenarnya sudah bisa distorkan. Tapi biasanya sebagian pembimbing minta bab 1, bab 2, bab 3. Bab 2 itu bisa sedikit tanda kutip diabaikan. Kita fokus di bab 1 dan bab 3 saja. Kecuali kalau pembimbingnya sangat menyukai bab 2 didahulukan, boleh. Saya sendiri tidak, bahkan kosongan juga tidak masalah. Karena nanti bisa menyusul. Nah, satu lagi target agar rumusan masalah kita harus bagus.
itu harus nyambung dengan kesimpulan. Nanti sebagai cara mudahnya, rumusan masalah misalnya ada 2 poin, ada 2 pertanyaan, maka tujuan masalahnya ada 2 pertanyaan juga. Dan kesimpulan pun 2 poin juga. Walaupun dalam penulisannya di kesimpulan ada yang memiliki style atau gaya penulisannya di poin-poin, ada juga yang berbentuk deskripsi, diparagrafkan. Tapi tetap kalau diparagrafkan, tetap saja paragraf pertama mengacu ke rumusan masalah poin 1, paragraf kedua mengacu ke rumusan masalah poin 2. Begitu, nyambung itu. Identifikasi, rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan. Dan sangat mudah lagi, semua subjudul barusan yaitu harus sama poin-poinnya kalau memang kita kesulitan. Tapi kalau kita ingin improvisasi, boleh-boleh saja. Ketika rumusan masalahnya ada 2, di kesimpulan bisa menjadi 4 atau bisa menjadi 3, boleh-boleh saja. Karena di kesimpulan itu kita bisa membuat dari 1 poin rumusan masalah itu, kita bisa buatkan 2 kesimpulan yang dengan bahasa yang berbeda. Tentunya yang dengan bahasanya lebih spesifik dan lebih menarik, lebih jelas itu dari inti skripsi yang kita buat. Begitu saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Selamat mencoba untuk menulis bab 1, dan jangan lupa bab 2 jangan terlalu banyak kopas agar kita bisa melompat ke bab 3. Dengan cara seperti barusan, bab 1, bab 2, bab 3 itu sudah bisa segera untuk dilakukan bimbingan. Bagaimana tentang latar belakang masalahnya? Latar belakang masalah kita bisa mengacu ke identifikasi masalah. Jadi harus nyambung gitu. Identifikasi masalah tentang tidak ada laporan bulanan, ceritakan di latar belakang masalahnya. Ada lagi dosen yang menyarankan bahwa kita harus mencantumkan referensi di bab 1 itu, di latar belakang masalah. Referensi ya cantumkan tentang pentingnya laporan bulanan. Begitu. Kecuali kalau masalahnya diangkat dari kasus-kasus besar yang sudah menjadi pemberitaan. Contohnya gini, kita membahas tentang web pemberantasan korupsi di salah satu instansi. Nah, maka kita harus melihat atau mencantumkan sumber masalahnya. Contohnya, web Kementerian Anu terlibat korupsi pada tanggal sekian berdasarkan sumber apa gitu. Itu dijadikan di latar belakang masalah. Memang itu lebih mudah dan lebih valid gitu, latar belakang masalahnya. Tapi kalau kita berawal dari masalah-masalah di sekolah yang tidak ada pemberitaannya, masalah-masalah di desa yang terpencil dan belum diberitakan, itu jangan sampai kita dipaksakan untuk mengutip referensi tertentu. Cukup referensinya untuk penguat saja, sementara masalahnya dihasilkan dengan bahasa kita sendiri karena itu hasil observasi kita langsung gitu. Begitu saudara-saudara, para katabar tercinta, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat semangat menyusun skripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.